Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu kembali dengan saya, Hastari, di kelas bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknis penyusunan paragraf ilmiah. Tentunya saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dan semoga teman-teman tetap semangat di kelas saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf itu adalah suatu wacana yang terdiri dari kalimat atau teks yang padu dan berpola, minimal ada subjek dan ada predikatnya. Apa itu padu? Padu itu adalah kompak. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya harus saling berkaitan. Lalu, syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik, pertama, paragraf harus padu. Harus ada unsur kohesi dan koherennya. Kohesi adalah bentuk bahasa teks atau kalimat dalam paragraf yang kita tulis itu harus padu dan komunikatif, sehingga setiap unsur teksnya saling berhubungan. Yang kedua, di dalam paragraf juga harus koheren. Koherensi itu adalah makna bahasa antar kalimat dan antar paragraf itu juga harus padu. Sehingga antar kalimat dan antar paragraf memiliki hubungan timbal balik secara logis. Lalu paragraf yang baik juga harus ada gagasan pokok atau dengan kata lain kalimat inti dan gagasan penjelas atau kalimat yang menjelaskan kalimat inti. Perlu diingat, gagasan pokok atau kalimat inti di dalam paragraf, jika mau dikatakan paragraf itu baik, gagasan pokok hanya ada satu, tidak boleh lebih. Kalau gagasan penjelas, boleh lebih dari satu. Yang ketiga, paragraf yang baik harus minimal terdiri dari 3 kalimat. Tidak boleh kurang dari 3 kalimat. Jadi di 3 kalimat itu, kalimat pertama bisa berupa pembuka, kalimat keduanya bisa berupa isinya, dan kalimat terakhir itu bisa penutup. Mau lebih dari 3 juga boleh, tetapi tidak terlalu panjang ya. Yang berikutnya adalah paragraf yang baik harus kalimat yang digunakan harus singkat, jelas, lengkap, dan efektif. Efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang kita gunakan di dalam menulis karya ilmiah harus mudah dipahami oleh pembaca dan tepat isinya. Ini adalah contoh paragraf yang tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena di paragraf yang terdapat di slide ini hanya terdiri dari 2 kalimat saja. Ingat, syarat paragraf yang baik minimal terdiri dari 3 kalimat. Kalau kurang dari 3, paragraf tersebut tidak baik. Teman-teman, mari kita koreksi bersama kalimat efektif berikut ini. Yang pertama nih, dalam konferensi nasional ini tidak memutuskan tempat penyelenggaraan konferensi berikutnya. Jangan menggunakan kata depan di awal kalimat. Kata depan itu salah satunya adalah kata dalam atau kata pada. Dihindari, jadi kita hilangkan kata dalam pada kalimat ini. Yang kedua, menurut ahli geologi itu, jangan menggunakan kata menurut di depan kalimat. Dan kata itu ini kita hindarkan. Jadi kalimat kita akan lebih efektif. Berikutnya, meskipun kita tidak mengerjakan, lebih baik kita menggunakan kalimat pasif dalam penulisan karya ilmiah. Jadi bagaimana yang benarnya? Kita pindahkan kalimat berikut di depan. Meskipun metabolisme sekunder tidak dikerjakan, ini akan lebih baik teman-teman. Selanjutnya, yang keempat ini ada kalimat, peneliti di lantai ini terdiri dari 20 pria dan 25 wanita. Lebih baik dan lebih efektif jika kata ini kita tuliskan dengan lengkap.
peneliti di lantai 5 terdiri dari 20 pria dan 25 wanita. Ini akan lebih efektif. Karena kalimat efektif ini juga harus jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Jenis paragraf. Jenis paragraf ini ada yang namanya paragraf deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif. Paragraf deduktif adalah kalimat utama atau gagasan pokoknya ini terletak di awal paragraf. Jadi di paragraf ini kita baca terlebih dahulu, kemudian kita temukan kalimat utamanya ada di mana atau istilah lainnya. Kalimat intinya ini terletak di kalimat pertama atau di kalimat terakhir pada suatu paragraf. Kalau di pertama berarti dia merupakan paragraf deduktif. Paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir pada suatu paragraf. Jadi dibaca dulu ya teman-teman dari awal dan dari akhir, tetapi membaca cepat. Jadi kita bisa cepat melihat gagasan pokok atau kalimat utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Saya ulangi, jika terdapat di akhir kalimat di dalam suatu paragraf, berarti paragraf ini namanya paragraf induktif. Berikutnya, paragraf campuran. Paragraf campuran, kalimat utamanya ini tersirat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir di dalam suatu paragraf. Tetapi bukan berarti paragraf campuran ini gagasan pokoknya atau kalimat utamanya atau kalimat intinya ada dua, tidak teman-teman. Hanya saja di kalimat pertama dan di kalimat terakhir pada suatu paragraf ini menceritakan tentang suatu gagasan inti. Nah, di sini saya temukan bahwa di dalam kalimat pertama membahas tentang tiap bahasa ini mempunyai sistem ungkapan dan sistem makna. Sedangkan di kalimat terakhir pada paragraf ini juga sama. Ada linguis yang mengatakan bahwa setiap bahasa sama ya, tiap bahasa mempunyai sistem fonologi dan gramatika. Ini merupakan ungkapan. Fonologi itu ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa. Sistem semantik itu makna. Jadi di sini ada sistem makna yang khusus, sama. Jadi makna di kalimat pertama dengan kalimat terakhir pada paragraf ini sama, yaitu kalimat intinya adalah membahas tentang tiap bahasa ini mempunyai sistem ungkapan dan sistem makna yang khusus. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang mendeskripsikan suatu tempat, mendeskripsikan suatu kondisi atau tokoh. Ini juga bisa dinamakan sebagai paragraf deskripsi. Nah, teman-teman, untuk pengembangan pola paragraf bisa menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan metode analisis penalaran, yaitu kita mengurutkan gagasan yang logis. Jadi pertama kita urutkan dulu paragraf pertama mau menjelaskan apa, paragraf kedua apa, kemudian paragraf selanjutnya apa. Kemudian di setiap paragraf kita tentukan dulu nih kalimat utamanya apa, kemudian kalimat penjelasnya apa. Paragraf berikutnya juga kalimat utamanya apa, kemudian kalimat penjelasnya apa. Tetapi setiap paragraf ini harus padu, harus saling berkaitan antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang berikutnya. Kemudian yang kedua, untuk metode analisis penalaran ini juga bisa menjelaskan tentang hubungan sebab atau akibat. Lalu bisa juga menjelaskan tentang proses suatu hal atau pendefinisian suatu istilah. Nah, metode yang kedua dalam mengembangkan paragraf yaitu bisa menggunakan metode ilustrasi. Metode ilustrasi ini paragraf tersebut bisa memaparkan suatu contoh, bisa juga memaparkan perbandingan atau pertentangan, dan juga mengisahkan suatu hal. Berikutnya kita masuk ke teknis penyusunan paragraf ilmiah. Teman-teman, dalam menyusun paragraf ilmiah, kita harus dapat memilih dengan cermat kosakata yang akan kita gunakan. Diksinya. Nah, diksi ini bisa kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBB, dalam daring pun ada aplikasi yang Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua, pembentukan kata itu tidak boros. Yang ketiga, ingat ya, kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat.
Tetapi dalam menyusun kalimat pada paragraf ilmiah, struktur kalimatnya harus lengkap, yaitu ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangan. Untuk apa fungsinya? Jadi nanti fungsinya ketika teman-teman nih mau menerjemahkan bahasa Indonesia teman-teman yang sudah teman-teman tulis ke bahasa asing bisa melalui Google Translate atau alat lainnya, ini bisa diterjemahkan dengan baik oleh Google Translate atau aplikasi lainnya. Kalau penggunaan bahasa Indonesianya itu baik, struktur kalimatnya baik. Yang keempat, paragrafnya juga harus padu, yaitu kohesif dan koheren. Lalu yang kelima, hubungan antar gagasan jelas, runtut, dan sistematis. Kemudian, format paragraf ilmiah dalam karya ilmiah, paragrafnya ini berbentuk paparan atau esai, bukan berupa penomoran atau berupa bulletin, misalnya tanda bintang atau bulat-bulat, itu tidak digunakan dalam penyusunan paragraf ilmiah. Berikutnya adalah menggunakan titik pandang orang ketiga dan ragam pasif. Seperti tadi ya teman-teman, kata mengerjakan itu lebih baik kita menggunakan kata dikerjakan. Lalu yang ke-8, dalam penyusunan paragraf ilmiah, teman-teman perlu sekali memperhatikan penulisan ejaan bahasa Indonesianya. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini bisa teman-teman berpedoman pada EYD versi kelima. Aplikasinya juga ada teman-teman, namanya aplikasi EYD kelima oleh Badan Bahasa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut saya berikan contoh penyusunan paragraf bagi yang pemula, karena dalam menyusun paragraf ilmiah yang baik, kita harus latihan terus-menerus ya teman-teman. Baik, untuk menyusun paragraf, sebaiknya kita menyusun dulu kerangka paragrafnya seperti apa. Kerangka paragraf tentunya di setiap paragraf ini kita tentukan dulu pikiran utama paragraf pertama apa, pikiran penjelas paragraf pertama itu juga apa. Begitupun di paragraf-paragraf berikutnya juga harus kita tentukan dulu pikiran utamanya apa, pikiran penjelasnya apa. Ingat teman-teman, pikiran utama, gagasan pokok atau kalimat utama ini hanya ada satu di setiap paragraf. Paragraf pertama hanya ada satu gagasan pokoknya, paragraf kedua juga satu, paragraf berikutnya juga satu. Tetapi untuk pikiran penjelasnya boleh lebih dari satu, tetapi harus menjelaskan kalimat utama. Nah, di sini saya mau menulis tentang pajak. Gagasan pokoknya saya tentang kesadaran membayar pajak. Jadi di paragraf pertama saya mau menyusun tentang kesadaran membayar pajak. Ini kalimat intinya. Lalu untuk kalimat penjelas, yaitu di kalimat kedua dan sebagainya, saya menjelaskan tentang salah satu sumber penerimaan negara. Nanti di paragraf tersebut juga saya menjelaskan tentang tingginya kesadaran rakyat dalam membayar pajak. Lalu di kalimat ketiga saya juga menjelaskan tentang kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Nah, di kalimat terakhir pada paragraf boleh juga kita tambahkan kalimat penutup untuk menyelesaikan paragraf pertama kita atau paragraf selanjutnya atau berikutnya. Untuk referensi yang saya gunakan, saya selalu menggunakan ejaan Kemdikbud, ejaan Bahasa Indonesia, dan alhamdulillah bulan Agustus kemarin itu sudah keluar aplikasi versi kelima ejaan Bahasa Indonesia. Lalu saya juga menggunakan etika penulisan artikel ilmiah oleh Wasmen Manalu pada tahun 2022. Dan satu lagi teman-teman, referensi yang perlu teman-teman gunakan dalam menyusun karya ilmiah atau menulis karya ilmiah adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI daring atau websitenya itu juga ada teman-teman. Jadi bisa berupa buku atau cetakan, bisa juga melalui website. Namanya KBBI daring. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampailah kepada tahap terakhir di pertemuan hari ini, yaitu tentang teknis penyusunan paragraf ilmiah. Saya selalu ingatkan, selalu cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya Hastari, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.